Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Kerbau Afrika atau Cape Buffalo merupakan kerbau liar yang tidak dipelihara oleh manusia. Alasannya karena mereka berbahaya dan susah dijinakkan. Biasanya kerbau Afrika jadi mangsa dari beberapa pemangsa kuat yang hidup berkelompok, seperti singa atau hyena. Tapi mengalahkan kerbau bukan perkara yang mudah. Singa dan hyena saja kesulitan mengalahkan kerbau. Makanya pemangsa lain enggan untuk mencoba peruntungannya terhadap kerbau. Singa saja yang katanya paling sering memburu kerbau, pernah beberapa kali mengalami kegagalan. Bukannya berhasil memburu kerbau, yang ada malah para singa mendapatkan serangan balik dan diseruduk oleh para kerbau. Seekor kerbau besar pernah terlihat mengejar para singa. Dengan gagah berani, kerbau itu coba menyeruduk para singa. Dan ternyata keberanian kerbau membuat para singa memilih untuk mundur. Jika kerbau marah, maka para singa akan merasa takut. Jika saja kerbau berhasil menyerang singa, maka bisa jadi masalah besar. Pasalnya, beberapa kali kerbau berhasil menanduk singa, menerbangkan singa, dan bahkan mengalahkan singa. Kerbau itu kuat dan tanduknya berbahaya. Apalagi kalau kerbaunya datang sama pasukan. Mending para singa memilih untuk kabur. Pokoknya para singa kudu waspada banget kalau ingin memburu kerbau. Jangan sampai ketemu kerbau yang lagi emosian. Bisa-bisa dikejar sama kerbau dan jadi korban serudukan kerbau. Saking berbahayanya si kerbau, macan tutul aja nggak berani. Ya, meski macan tutul kadang masih nekat menyerang kerbau kecil yang terpisah dari induknya, tapi jika harus memburu kerbau dewasa, macan tutul tahu diri dong sama ukuran dan kemampuannya. Singa aja dikejar-kejar, apalagi macan tutul. Para kerbau pernah membuat macan tutul terpojok, sembunyi di atas pohon, dan bahkan lari ketakutan gara-gara dikejar oleh para kerbau. Kalau menghadapi macan tutul, nggak perlu pakai pasukan. Sendirian aja, kerbau udah bisa mengatasinya. Dikejar-kejar sama kerbau besar adalah sesuatu yang mengerikan bagi macan tutul. Kalau aja sampai terpojok, nggak tahu deh nasib mereka selanjutnya. Yang penting, jangan sampai kena tandukan kerbau. Karena bisa saja macan tutul kalah hanya dengan sekali serudukan. Udah benerlah, si kerbau dicoret dari daftar buruan. Citah aja udah lama mencoret kerbau dari daftar mangsanya. Buru-buru menyerang, mendekat aja udah ngeri. Citah pernah mendekati kerbau, baru dilihat aja udah dikejar-kejar. Mau gimana lagi, ya mending kabur. Edan Po dikejar kerbau besar dengan pasukannya, bisa-bisa para citah jadi bulan-bulanan kerbau. Kalau macan tutul kayaknya masih nekat menculik kerbau kecil, tapi citah kayaknya belum pernah terlihat memangsa kerbau. Udahlah, mending ngincer antelop aja yang ukurannya pas. Daripada ngincer kerbau, bukannya berhasil, malah dikejar-kejar sama kerbau yang marah. Boro-boro bisa mengalahkan kerbau, baru mendekat aja, para citah malah kabur ketakutan karena dikejar para kerbau. Emang ya, kayaknya para kerbau nggak ada takut-takutnya sama citah. Faktor ukuran emang berpengaruh banget sih. Tapi kalau bicara ukuran, sebenarnya citah masih lebih besar daripada anjing liar Afrika. Tapi beberapa kali, anjing liar malah berhasil memburu kerbau kecil. Padahal induk kerbau ada di sekitarnya, tapi gagal untuk menjaga anaknya dari pemangsa kecil itu. Meski menang ukuran, tapi lawan yang dihadapi punya pergerakan lincah dan membuat bingung. Kalau ngejar citah, kerbau masih fokus karena si citah larinya pasti. Tapi kalau ngejar anjing liar, dikejar ke depan malah belok, dikira mundur malah nyerang. Kerbau cukup kewalahan menghadapi anjing liar. Masalahnya mereka lincah banget dan susah diserang karena terus menghindar. Tapi kalau sampai kena serangan sih, biasanya anjing liar langsung KO karena yang dihadapi kerbau, bukan kaleng-kaleng. Anjing liar meski bisa mengalahkan kerbau kecil, tapi jarang memburu kerbau dewasa. Resikonya ngeri cuy. Serangan kerbau bisa saja menyebabkan cedera parah atau bahkan kematian bagi anjing liar Afrika.
Tapi serangan kerbau sepertinya tidak berpengaruh pada para hyena. Pemangsa yang dibilang hebat, ya nggak terlalu. Tapi mau dibilang nggak hebat, tapi bisa mengimbangi singa dalam urusan jenis mangsanya. Kerbau sendiri cukup terancam jika lawan yang dihadapi adalah para hyena. Hampir mirip anjing liar, pergerakan hyena yang maju mundur, belok kanan belok kiri, membuat para kerbau kebingungan. Mau diseruduk tapi menghindar, mau dibiarin tapi terus menyerang. Hyena sering membuat kerbau terlihat frustasi. Serangan hyena yang perlahan dan mengincar bagian belakang kerbau menyebabkan para kerbau kehilangan fokus dan perlindungannya, sehingga tak jarang hyena bisa mengalahkan kerbau. Entah kerbau kecil ataupun kerbau dewasa, entah yang sendirian ataupun yang ada dalam kelompoknya. Sebenarnya, para kerbau bisa saja mengalahkan hyena dengan serudukannya. Cuma masalahnya, hyena mirip dengan anjing liar. Kelincahan mereka membuat para kerbau kesulitan mengenai targetnya. Dikejar-kejar juga cuma menghindar. Dari sekian pemangsa yang dihadapi oleh para kerbau, mungkin lawan yang paling berbahaya adalah para singa. Mereka harus berhadapan langsung dan pemangsanya itu punya kemampuan untuk melawan kerbau yang sebenarnya kuat. Macan tutul, cheetah, dan pemangsa kecil yang ada di sekitarnya sepertinya bukan masalah bagi kerbau dewasa. Mereka tidak terlalu mengancam dan bisa diatasi dengan cukup mudah. Tapi kengeyelan hyena dan anjing liar Afrika kadang menyebabkan kerbau gagal fokus, sehingga tak jarang akhirnya kehilangan anggota yang masih muda, atau bahkan kalah karena dikeroyok oleh mereka. Kalau udah ke pojok dan nggak dapat bantuan, bingung juga bro, mana lawannya banyak dan ngincer bagian belakang yang notabene nggak terlindungi. Sifat pemarah kerbau bukan hanya menghalau beberapa pemangsa. Hewan-hewan yang ada di sekitarnya juga tak luput dari serangan kerbau. Sekelas gajah aja yang sebenarnya bisa mengalahkan kerbau dengan mudah, pernah loh dibuat tak berdaya karena serangan kerbau. Serudukan kerbau pernah membuat gajah mundur dan memilih untuk tidak bermasalah dengan kerbau. Bahkan, seekor bayi kerbau pernah menunjukkan aksi yang cukup mengejutkan. Kerbau kecil itu mengejar dan coba menyerang gajah besar. Anehnya, serangan kerbau kecil itu bisa membuat gajah besar mundur. Entah takut sama kerbau kecil itu atau hanya meledek. Tapi emaknya si kerbau yang malah panik. Takutnya si gajah marah dan menyerang anaknya yang masih polos itu. Burung-burung yang ada di sekitar para kerbau juga pernah membuat jengkel sehingga dikejar dan diusir oleh kerbau. Mungkin para burung terlalu berisik karena suaranya yang keras, sehingga membuat kerbau terganggu. Akhirnya dikejar-kejar dan diusir dari tempat para kerbau. Jenis burung yang dikejar oleh kerbau bukanlah burung kecil yang sering nongkrong di tubuh kerbau. Kalau burung-burung pemakan kutu yang sering hinggap di tubuh kerbau malah bisa dibilang sebagai teman baik. Soalnya burung-burung kecil itu membantu kerbau dengan memakan kutu dan serangga yang menjadi parasit di tubuh kerbau. Kerbau Afrika memang buas, makanya nggak dipelihara sama manusia. Tubuhnya besar, tenaganya kuat, tandukannya berbahaya, dan sifatnya agresif. Nggak kebayang deh kalau berurusan dengan kerbau Afrika. Singa aja yang sering memburu mereka, mending membeli kabur kalau ketemunya kerbau besar yang kuat dan lagi marah. Dengan reputasi mereka yang berbahaya, seharusnya hewan-hewan di sekitarnya tidak perlu mengusik atau membuat masalah dengan para kerbau. Resikonya terlalu besar untuk keselamatan mereka. Melawan satu kerbau besar aja bisa kalah, apalagi jika yang datang sekelompok kerbau yang marah. Jangan sampai deh nasibnya kayak singa atau macan tutul yang terpojok di tengah para kerbau. Mau kabur nggak bisa, diem di tempat rasanya terancam. Kalau ada di tempat yang lebih tinggi sih, kayaknya nggak terlalu berbahaya, karena kerbau tidak bisa menjangkaunya. Nah, kalau sampai ada di daratan, bisa-bisa jadi bulan-bulanan kerbau. Emang benar-benar nggak bisa ditebak sifatnya si kerbau. Kadang dikira bersahabat, malah menyerang. Dikira bakal dikalahkan dengan mudah, malah menyerang balik. Dikira bakal menyerang, malah bersahabat. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.